Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua anak-anak ibu pada pagi hari ini sehat ya dan semangat untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa di dalam hati anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Langsung saja ya. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, untuk membangkitkan semangat anak-anak ibu, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyian ini berkaitan dengan materi kita di minggu lalu, di hari yang lalu. Oke? Baik, langsung saja kita mulai. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Ayo, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Lagu yang kita nyanyikan tadi berkaitan dengan materi kita di minggu lalu ya nak, yaitu tentang tugas-tugasku di lingkungan sosial. Ada yang masih ingat nggak tugas-tugas di lingkungan sosial? Apa ayo? Iya betul, menyayangi teman, tidak mengejek teman, dan menghargai teman. Bagus. Nah, pembelajaran kita yang selanjutnya yaitu tema keempat, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Kita masuk ke subtema yang pertama ya nak, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Oke, langsung saja. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Oke, langsung saja. Silahkan baca teks yang ada di samping. Teksnya adalah: Alfa selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan bersih. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Alfa pantas untuk ditiru. Rumah Alfa bersih, rumah Alfa rapi. Alfa dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Rumah Alfa tidak ada sampah yang berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tertata rapi. Rumah Alfa terasa aman dan nyaman. Nah, berdasarkan teks tersebut, apa sih yang bisa anak-anak ibu ambil? Teks tersebut berisi tentang apa? Iya, betul. Teks tersebut berisi tentang hidup bersih dan sehat. Iya, kalau kita hidup bersih dan sehat, nanti lingkungan kita akan rapi dan nyaman. Kita juga akan terhindar dari berbagai penyakit. Betul sekali. Ternyata murid-murid ibu hebat ya. Oke, baik. Langsung saja. Apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita bersih dan sehat? Yang pertama yaitu kita harus membersihkan lingkungan rumah dengan cara menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita harus rajin sikat gigi biar kita selalu bersih dan kita akan selalu sehat. Dan yang ketiga, kita harus rajin mandi dan mencuci tangan. Nah, kira-kira kalau kita tidak menerapkan kebersihan di rumah, apa yang akan terjadi ya? Tentu saja, jika kita tidak menerapkan hidup bersih dan sehat, kita akan terkena penyakit, nak. Penyakitnya seperti diare, kemudian kudis,
kemudian ada kurap, dan kita bisa terkena demam berdarah karena ada gigitan nyamuk. Nyamuk suka bersarang di tempat yang banyak sampah. Maka dengan itu kita harus menjaga kebersihan di rumah, betul, agar anak-anak ibu dan keluarga anak-anak ibu di rumah, ayah, ibu, adik, dan kakak terhindar dari penyakit. Iya, betul sekali. Nah, kemudian alat-alat apa ya yang dapat digunakan untuk membersihkan rumah? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Iya, betul. Pengepel, bisa juga dengan sapu, bisa juga tong sampah, kemoceng, dan lain sebagainya. Nah, ibu kasih satu contoh ya. Contohnya adalah keset kaki. Siapa yang punya keset kaki di rumahnya? Atau ibu kasih contoh serbet. Ada yang punya serbet di rumahnya? Pasti ada dong. Nah, ternyata nak, alat kebersihan itu seperti keset, dia berbentuk bangun datar. Kira-kira bangun datar itu apa ya, Bu? Anak-anak ibu ada yang udah tahu apa itu bangun datar? Ayo angkat tangannya. Nah, anak-anak ibu, bangun datar adalah bangun yang memiliki permukaan datar dan memiliki dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah panjang dan lebar. Nah, bangun datar terdiri dari banyak contoh ya, Nak. Seperti persegi panjang, segitiga, lingkaran, layang-layang, belah ketupat, segi 6, segi 5, dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang ibu contohkan tadi ya, serbet atau lap tangan itu dia berbentuk persegi. Nah, itu sama dengan berbentuk persegi. Ternyata, Nak, untuk membentuk persegi terdapat ruas-ruas garis yang dapat membentuk persegi. Nah, ruas-ruas garis persegi itu ada 4. Nih, kita misalkan ya, di sebuah persegi terdapat 4 ruas garis, yaitu misalnya persegi, dia ada titik A, terdapat titik B, titik C, dan titik D. Ada yang tahu apa aja sih ruas pembentuk persegi yang ABCD yang ibu sebutkan tadi? Nah, ternyata ruas pembentuk garis persegi ABCD ada 4. Apa aja ya? Ada yang tahu? Ternyata, Nak, ruas pembentuk garisnya adalah garis A dengan B, garis C dengan D, kemudian yang ketiga adalah garis A dengan C, dan yang keempat adalah garis B dengan D. Iya, berarti dalam persegi, Nak, dia terdapat 4. Iya, betul. Dia terdapat 4 ruas garis pembentuk. Wah, ternyata anak-anak ibu sudah hebat ya. Sudah sehat dan hebat. Wah, ibu senang ini kalau begini. Nah, selanjutnya ibu mau tanya nih. Kira-kira kalau dia bangun datar segitiga, ruas pembentuk garisnya apa aja ya? Dan ada berapa ya? Ayo, siapa yang boleh jawab? Angkat tangannya. Iya,
siswa Ibu betul. Ruas pembentuk garis segitiga ada 3. Misalnya kita buat segitiga A, B, dan C. Maka ruas pembentuk garisnya adalah garis AB, garis BC, dan garis CA. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Wah, ternyata murid-murid Ibu hebat ya. Gimana? Sudah mulai bosan? Mau bernyanyi bersama Ibu? Mau dong. Mau ya? Nah, namun sebelum itu, sebelum kita bernyanyi, silahkan saksikan video berikut ini. Oke, baik. Lagu tadi membahas tentang dinamik lagu. Apa ya dinamik lagu? Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu dinamik lagu? Jadi nak, dinamik lagu adalah volume saat kita menyanyikan lagu. Apakah volumenya lembut, atau volumenya keras, atau biasa-biasa saja? Nah, berdasarkan video tadi nak, sudah dijelaskan bahwa di baris pertama dan baris kedua pada lagu Membuang Sampah terdapat garis bergelombang. Nah, kalau terdapat garis bergelombang berarti dinyanyikan dengan suara yang lembut. Suara yang lembut, betul. Nah, kemudian di baris yang ketiga dan yang kelima tidak ada tanda nak, tidak bergelombang maupun tidak bergaris lurus. Jika tidak bergelombang dan tidak bergaris lurus atau tidak ada tanda dinamika pada lagu, berarti kita menyanyikannya dengan volume suara yang biasa. Betul sekali. Kemudian di baris yang keempat, ya, di baris yang keempat terdapat dinamik lagu yang bergaris lurus. Terdapat tanda bergaris lurus. Nah, kalau tandanya bergaris lurus, nak, berarti kita menyanyikan lagunya dengan suara yang keras. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau mencontohkan ya. Baris pertama dan baris kedua suaranya lembut, yaitu jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Seperti itu ya nak. Di baris ketiga suaranya adalah biasa saja. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Kemudian baris keempat keras. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Di baris kelima biasa. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Gimana? Paham? Paham. Nah, sekarang kita nyanyikan secara lengkap ya nak. Oke? 1, 2, 3, ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, baik. Pembelajaran kita telah usai ya nak, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa aja sih yang kita bahas atau yang kita pelajari dari awal sampai di akhir? Angkat tangannya. Iya betul. Di pembelajaran yang pertama
atau di materi yang pertama, kita mempelajari tentang hidup bersih dan sehat, manfaat hidup bersih dan sehat, dan penyebab jika kita tidak menerapkan hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang ruas garis. Dan yang ketiga, kita membahas tentang dinamik lagu. Oke, baik anak-anak ibu sekalian. Sebelum ibu menutup, ibu akan memberikan beberapa tugas kepada anak-anak ibu. Oke? Tugasnya cukup 3, yaitu yang pertama adalah menentukan isi antara percakapan antara lebah dengan semut. Dan yang kedua adalah menentukan ruas garis pembentuk bangun datar. Dan yang ketiga adalah menentukan apa arti dinamik dan menentukan dinamik pada lagu Membuang Sampah. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf